mengenai visum et repertum merupakan bagian dari ilmu kedokteran kehakiman, di mana kita ketahui bahwa visum et repertum itu merupakan laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik memuat hasil pemeriksaan kedokteran forensik terhadap benda mati, baik berupa korban hidup maupun korban mati, untuk keperluan peradilan. Di mana dapat kita simpulkan bahwa visum et repertum itu merupakan suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihatnya dan apa yang diketemukannya dalam melakukan pemeriksaan seseorang yang luka atau yang sudah meninggal dunia. Kemudian, di mana pemakaian istilah pada berbagai macam visum et repertum kadang banyak yang mengakibatkan untuk korban hidup karena yang diakibatkan benda tumpul, benda yang tajam, bahan beracun, obat pembasmi, cahaya pembasaran kering, kemudian tembakan senjata api dari jarak dekat atau jauh, kemudian tenggelam dan mencoba bunuh diri atau lainnya. Kemudian, di mana kegunaan visum et repertum ini antara lain yang pertama adalah bagi penyidik atau polisi. Di sini visum et repertum berguna untuk mengungkapkan perkara bagi penyidik. Kemudian fungsi bagi penuntut umum atau jaksa adalah untuk menentukan pasal apa yang akan diberikan terhadap terdakwa atau yang didakwakan. Kemudian yang ketiga apa? Kedengeran Pak? Halo? Bagi hakim. Kemudian yang ketiga adalah bagi hakim. Di sini bagi hakim ini visum et repertum berguna untuk alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Kemudian kegunaan bagi tersangka atau terdakwa adalah untuk membantu pihak tersangka atau terdakwa untuk mengusahakan dan mengajukan saksi ahli, atau di mana seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk memberikan keterangan yang meringankan atau menguatkan bagi dirinya, yaitu saksi ahli. Kemudian kegunaan kelima adalah visum et repertum ini juga dapat berguna atau bermanfaat sebagai petunjuk, di mana sebagai petunjuk ini maksudnya adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana dari dan siapa pelakunya. Ini maksud dari visum et repertum sebagai petunjuk. Kemudian bagaimana cara untuk melakukan permohonan visum et repertum? Yang mana kita ketahui bahwa yang pertama itu adalah permohonan harus secara tertulis, tidak dibenarkan secara lisan melalui telepon atau pos. Kemudian yang kedua adalah korban adalah barang bukti, maka permohonan surat visum et repertum harus diserahkan sendiri oleh petugas kepolisian bersama korbannya, tersangka, atau barang bukti lain kepada dokter. Kemudian ketiga adalah tidak disarankan mengajukan permintaan visum et repertum tentang sesuatu peristiwa yang sudah lama terjadi, mengingat untuk kerahasiaan kedokteran. Kemudian yang keempat, permintaan diajukan kepada dokter, ahli pemerintah sipil atau ahli kedokteran kehakiman pemerintah sipil untuk korban yang meninggal dunia. Ini merupakan tata cara permohonan visum et repertum. Kemudian tahapan penerimaan visum et repertum. Tahapan yang pertama adalah penyidik menemukan atau mendapatkan laporan ada korban terjadi peristiwa pidana. Kemudian yang kedua adalah penyidik mengirim permintaan visum et repertum kepada dokter. Kemudian yang ketiga, dokter memeriksa korban. Keempat, visum et repertum disampaikan kepada korban. Kemudian yang kelima, penyidik mengirimkan berkas pemeriksaan termasuk visum et repertum kepada
dikembalikan kepada penyidik untuk diperbaiki. Kemudian yang keenam, jaksa menuntut tersangka di sidang pengadilan. Dan kemudian hakim meminta jaksa untuk melengkapi berkas perkara, maksud visum et repertum. Kemudian tahap terakhir di mana dokter diminta hadir di sidang pengadilan. Ini tahap penerimaan visum et repertum. Kemudian selanjutnya perkara hukum yang memerlukan visum et repertum, di mana tidak hanya diperlukan dalam pemeriksaan perkara pidana, tetapi pada pemeriksaan perkara perdata untuk kasus-kasus tertentu. Perkara perdata yang memerlukan pembuatan visum et repertum antara lain adalah untuk perkara permohonan, pengesahan perubahan atau penyesuaian status kelamin, klaim atas asuransi, pembuktian status anak, dan sebagainya. Ini untuk perkara perdata. Kemudian jenis-jenis visum et repertum, di mana jenis-jenis visum et repertum itu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah untuk korban hidup, di mana untuk korban hidup ini adalah visum yang diberikan untuk korban luka-luka karena atas kekerasan, keracunan, perkosaan, psikiatri, dan sebagainya. Di mana untuk korban hidup ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah visum et repertum yang diberikan sekaligus. Di mana visum et repertum yang diberikan sekaligus ini adalah yaitu pembuatan visum et repertum yang dilakukan apabila orang yang dimintakan atau seseorang tidak memerlukan perawatan yang lebih lanjut atas kondisi luka-lukanya yang disebabkan dari tindak pidana. Yang mana kita ketahui bahwa visum et repertum yang diberikan sekaligus ini untuk korban penganiayaan yang ringan yang tidak memerlukan perawatan di rumah sakit. Kemudian jenis korban hidup yang kedua yaitu visum et repertum sementara, di mana visum et repertum sementara ini adalah apabila seseorang yang dimintakan visum et repertum memerlukan perawatan yang lebih lanjut yang berhubungan dengan luka-luka yang disebabkan dari tindak pidana, di mana visum et repertum ini diberikan sementara waktu untuk menjelaskan keadaan seseorang yang dimintakan visum et repertum pada saat pertama kali yang diperiksa oleh dokter, sehingga masih memerlukan visum et repertum lanjutan dalam rangka menjelaskan bagaimana kondisi seseorang yang dimintakan visum et repertum pada saat terakhir kali meninggalkan tempat. Kemudian jenis yang ketiga yaitu visum et repertum lanjutan, di mana visum et repertum lanjutan ini diberikan apabila seseorang yang dimintakan visum et repertum hendak meninggalkan rumah sakit dikarenakan ia sudah telah sembuh, dan juga bisa karena pulang paksa, kemudian bisa juga pindah rumah sakit, atau juga bisa karena sudah mati atau meninggal dunia. Kemudian jenis visum et repertum dari korban mati, di mana visum et repertum korban mati ini tujuannya adalah pembuatan untuk diduga kematian dikarenakan peristiwa pidana. Pemeriksaan atas mayat atau orang mati haruslah dilakukan dengan cara bedah mayat atau otopsi forensik yang dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian seseorang. Ini maksud visum et repertum korban mati. Kemudian yang ketiga adalah visum et repertum penggalian mayat, di mana visum et repertum penggalian mayat ini adalah dilakukan dengan cara menggali mayat yang telah terkubur atau telah dikuburkan, yang mana kematiannya itu diduga karena peristiwa pidana. Kemudian penggunaan istilah visum et repertum penggalian mayat ini lebih tepat daripada visum et repertum penggalian kuburan karena seseorang yang telah mati tersebut dikarenakan peristiwa pidana belum tentu posisinya dikuburkan atau terkubur di kuburan, di mana visum et repertum penggalian mayat ini dilakukan
baik atas mayat yang telah meninggal maupun yang belum pernah, baik atas mayat yang telah maupun yang belum pernah diberikan visum et repertum. Di mana atas mayat yang telah diberikan visum et repertum dikemungkinkan untuk dibuatkan visum et repertum ulang apabila hasil visum et repertum sebelumnya dilakukan kebenarannya. Contoh kasusnya ini penggalian mayat, kita bisa lihat dari kasus dahulu mengenai kasus pembunuhan aktivis buruh perempuan yang mana pada masa pemerintahan Orde Baru yang penggalian mayatnya itu dilakukan lebih dari satu kali atau juga dilakukan berkali-kali karena untuk melakukan suatu kepastian penyebab dari suatu kematian. Kemudian selanjutnya visum et repertum tentang umur, di mana tujuan pembuatan visum et repertum tentang umur ini tujuannya adalah untuk mengetahui kepastian umur seseorang baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana, di mana kepentingan dalam menentukan kepastian umur seseorang berkaitan dengan korban tindak pidana biasanya yang berhubungan dengan delik kesusilaan atau tindak pidana lain yang korbannya anak-anak. Ini visum et repertum tentang umur. Kemudian jenis yang kelima adalah visum et repertum psikiatrik, di mana visum et repertum psikiatrik ini diperlukan berhubungan dengan pelaku tindak pidana yang diduga jiwanya cacat dalam tumbuh kembang atau terganggu karena penyakit, di mana visum et repertum psikiatrik ini biasanya juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang mana dalam melakukan tindak pidana itu di luar batas-batas kewajaran manusia normal. Misalnya contohnya bisa kita lihat dalam kasus pembunuhan dengan cara memutilasi korban, atau juga bisa dengan kasus tindak pidana yang dipandang sangat sadis yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh pelaku dalam kondisi jiwa yang normal. Kemudian yang keenam, jenis keenam itu visum et repertum untuk korban persetubuhan ilegal, di mana maksudnya di sini adalah merupakan visum et repertum yang diberikan untuk tindak pidana di bidang kesusilaan, baik di mana pemeriksaan terhadap korban tindak pidana di bidang kesusilaan ini khususnya pada tindak pidana yang mengandung unsur persetubuhan pembuktiannya secara medis lebih mudah daripada tindak pidana kesusilaan yang tidak mensyaratkan adanya unsur pertumbuhan. Misalnya contohnya kasusnya bisa kita lihat pencabulan, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Contoh kasus dari visum untuk korban persetubuhan ilegal. Kemudian, di mana visum et repertum orang hidup ini dapat terdiri dari luka, di mana luka ini dapat dibagi tiga. Luka yang pertama ada luka yang paling banyak jadi atau luka mekanis, itu biasanya luka ini bisa karena luka tertumbur, luka benda tajam, luka tembakan senjata api. Kemudian luka akibat kekerasan fisik itu luka akibat suhu tinggi atau luka bakar, kemudian luka akibat listrik. Kemudian luka akibat zat kimia itu terjadi karena luka akibat asap buah, akibat asap buah. Kemudian dalam hal praktek pemeriksaan berarti, maka sistem yang berlaku di Indonesia adalah sistem aktif, yang artinya bahwa pihak penyidiklah yang harus aktif, sedangkan dari pihak kesehatan atau kedokteran hanya bersifat pasif, yaitu hanya melaksanakan tugas pekerjaan bila mana sesuai dengan atas permintaan dari pihak penyidik atau kepolisian yang memberikan saran dan penjelasan atau pengertian kepada penyidik. Kemudian siapa yang berhak membuat dan meminta visum? Yang berhak membuat visum adalah yang pertama adalah petugas yang membuat visum itu
spesialis, dokter sipil, militer, dokter pemerintah atau swasta agar memperoleh bantuan yang maksimal, maka perlu diperhatikan dua hal, yaitu spesialis perlu disesuaikan kasusnya dan fasilitasnya. Kemudian yang kedua, berdasarkan pasal 1 ayat 1 yang berhak membuat visum itu adalah ahli kedokteran kehakiman, dokter atau ahli lainnya. Di mana di dalam pasal 193 KUHP ini menyatakan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seseorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan ahli lainnya. Ini penjelasan dari KUHP mengenai pembuatan visum. Kemudian yang berhak meminta visum et repertum. Yang pertama adalah penyidik. Penyidik ini adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, tentunya yang sekurang-kurangnya merupakan pembantu letnan polisi. Kemudian yang kedua itu adalah dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik, maka komandan sektor kepolisian yang berpangkat negara di bawah pembantu letnan polisi, karena jabatannya adalah penyidik. Kemudian yang ketiga, penyidik pembantu, di mana penyidik pembantu ini adalah orang yang membantu penyidik dalam menjalankan tugas penyelidikan. Kemudian yang keempat, pejabat kepolisian RI tertentu sekurang-kurangnya berpangkat S2 polisi. Kemudian yang kelima itu adalah dalam perkara perdata, maka hakim dapat meminta melakukan suatu visum tertentu. Kemudian dalam perkara agama, hakim agama dapat meminta sendiri. Kemudian dalam hal orang yang luka atau mayat itu seorang anggota ABRI, maka untuk meminta visum et repertum hendaknya menghubungi polisi militer setempat dari kesatuan korban. Ini yang hak yang orang-orang yang meminta visum et repertum. Kemudian di mana peranan dokter yang kita ketahui adalah yang secara umum adalah sebagai pelayanan kesehatan. Tetapi di mana di dalam ilmu kedokteran, dokter juga sebagai saksi ahli medis, di mana untuk memberikan informasi objektif mengenai masalah kedokteran dan kesehatan bagi penetapan keadilan atau kebenaran. Kemudian dari segi yuridis, setiap dokter adalah ahli, baik dokter itu ahli kedokteran, kehakiman, atau bukan. Oleh sebab itu, dokter dapat dimintai bantuannya untuk membantu membuat terang perkara pidana oleh pihak yang berwenang. Akan tetapi, supaya dapat diperoleh suatu bantuan yang maksimal, permintaan bantuan itu perlu diajukan kepada dokter yang memiliki keahlian yang sesuai dengan objek yang akan diperiksa. Misalnya, yang pertama, untuk korban hidup, untuk korban mati, maka sebaiknya diminta kepada ahli kedokteran kehakiman. Kemudian untuk objek korban hidup yang menderita luka, sebaiknya dimintakan kepada dokter ahli hidup. Kemudian untuk objek korban hidup akibat tindakan pidana seksual, sebaiknya dimintakan kepada dokter ahli kandungan. Kemudian untuk objek yang berkaitan dengan gigi, maka untuk kepentingan identifikasi sebaiknya dimintakan bantuan kepada dokter gigi. Kemudian untuk objek terdakwa yang menderita atau diduga menderita penyakit jiwa, sebaiknya dimintakan kepada dokter ahli jiwa. Ini merupakan dokter dalam melakukan suatu pemeriksaan sesuai dengan ahlinya dan sesuai dengan bidangnya. Kemudian ini rahasia dokter, di mana dokter itu harus wajib menyimpan rahasia atas suatu pemeriksaannya, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 pasal 52 buku C menjelaskan bahwa dokter atau dokter gigi wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien itu meninggal dunia. Maka dokter wajib
untuk memberikan keamanan dan ketentraman dan kepercayaan. Ini merupakan peristiwa pidana yang memerlukan visum, yang mana kita ketahui bahwa peristiwa yang memerlukan visum executum itu yang pertama adalah pelaku tindak pidana yang juga menderita gangguan jiwa atau jiwanya catat dalam tubuh kembang. Kemudian yang kedua adalah untuk penentuan umur korban atau pelaku tindak pidana, yang mana penentuan umur korban atau pelaku tindak pidana ini dibagi dua, yang mana yang pertama berkaitan dengan korban tindak pidana terhadap anak, yang kedua berkaitan dengan pelaku tindak pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak. Kemudian kejahatan kesusilaan, keempat kejahatan terhadap nyawa, kelima penganiayaan, dan yang keenam perbuatan apa yang mengakibatkan kematian atau celaka orang lain, termasuk juga kecelakaan lalu lintas. Kemudian di sini derajat atau kualifikasi luka, yang mana derajat luka itu berhubungan dengan ketentuan tentang perlukaan yang disebabkan dari tindak pidana penganiayaan. Sedangkan dalam ilmu kedokteran forensik, untuk melukiskan kondisi luka seseorang itu dapat dikualifikasikan 3 golongan, yang mana kita ketahui bahwa luka derajat pertama atau luka golongan C ini yaitu luka yang tidak memerlukan perbuatan yang lebih lanjut terhadap korban, di mana korban dalam hal luka derajat pertama ini korban tindak pidana hanya memerlukan pemeriksaan atas kondisinya dari hasil pemeriksaan kedokteran forensik, tidak memerlukan perawatan yang lebih lanjut di rumah sakit. Yang mana tindak pidana dalam luka derajat pertama ini dapat dikategorikan dengan tindak pidana penganiayaan ringan, atau bisa kita katakan bahwa luka golongan C. Kemudian luka kedua yaitu luka derajat kedua atau golongan B, di mana luka derajat kedua golongan B ini yaitu luka yang memerlukan perawatan terhadap korban tindak pidana untuk sementara waktu, di mana korban yang telah diobservasi memerlukan perawatan yang lebih lanjut di rumah sakit, di mana luka derajat kedua ini adalah luka yang menyebabkan terhalangnya melakukan suatu aktivitas untuk sementara waktu, di mana luka derajat kedua atau golongan B ini dapat dikategorikan sebagai tindak penganiayaan yang biasa. Kemudian yang ketiga adalah luka golongan derajat ketiga atau golongan A, di mana luka derajat ketiga atau golongan A ini yaitu di mana luka yang mengakibatkan luka berat sehingga seseorang terhalang untuk melakukan suatu kegiatannya, di mana luka berat ini bisa dikatakan adalah penyakit atau luka yang tak pernah dapat diharapkan akan sembuh lagi secara sempurna, atau juga bisa dikatakan luka yang dapat mendatangkan bahaya yang mau terus-menerus, dan bisa dikatakan bahwa tidak lagi memiliki salah satu panca indera. Kemudian bisa juga akan mengakibatkan lumpuh dan berubah pikiran lebih dari 4 minggu atau seterusnya. Ya, maka kita katakan bahwa luka derajat ketiga ini dikategorikan sebagai penganiayaan berat. Ini macam-macam dari kualifikasi luka. Kemudian selanjutnya yaitu visum et repertum itu bisa didamaikan dalam pasal 184 KUHP, yang mana kita ketahui tentang alat bukti yang sah itu ada 5: keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Maka di dalam visum et repertum ini di dalam alat bukti yang sah ini masuk ke dalam surat, maka bisa dikatakan menjadi alat bukti yang sah. Kemudian rahasia visum et repertum, di mana di sini rahasia visum et repertum itu
dalam bidang bahwa dinamakan rahasia itu adalah suatu hal yang tidak boleh atau tidak dikehendaki untuk diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan atau berhak mengetahui. Maka rahasia itu yang pertama, rahasia visum et repertum yang pertama yang kita lihat dalam bidang medis atau kedokteran, segala temuan pada diri pasien dapat dikatakan sebagai rahasia dan rahasia ini sepenuhnya milik si pasien. Kemudian yang kedua adalah kewajiban dokter adalah menjaga menghormati rahasia terhadap orang atau pihak yang tidak berkepentingan. Kemudian dokter yang harus menyampaikan rahasia itu kepada pihak-pihak yang berhak atau yang berkepentingan, dan paling berhak tentunya adalah pasien itu sendiri. Kemudian yang keempat, hakikat rahasia yang terkandung dalam kasus-kasus yang ditangani dokter di visum et repertum sangat jauh berbeda, di mana untuk visum et repertum ini sangat dirahasiakan sekali agar tidak banyak para pihak untuk menyalahgunakan visum et repertum ini. Kemudian selanjutnya, pada kasus yang ditangani dokter atau pasien rahasia medik sekaligus merupakan perwujudan standar profesi dari dokter yang menangani. Sekiranya ada dugaan terjadi peristiwa pidana atas pasien, misalnya itu dokter bekerja sembrono sehingga pasien meninggal, maka dokter yang menangani itu langsung menjadi tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Sedangkan kedudukan visum et repertum dalam suatu proses peradilan adalah sebagai kontrakti barang bukti, artinya yang diperiksa dokter dalam hal ini bukan lagi pasien, melainkan barang bukti, yaitu saksi atau korban tindak pidana. Ini kebijakan di mana dokter berhak atau membuka rahasia. Yang pertama itu adalah rahasia dokter, yang dimana dijelaskan di Undang-Undang 29 tahun 2004 pasal 48 ayat 2, di mana rahasia dokter dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, permintaan aparat pendukung, permintaan pasien, dan berdasarkan ketentuan perundang. Kemudian di sini adalah perlindungan dokter dalam membuka rahasia, di mana yang pertama itu perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur. Di mana pasal 1 itu juga menjelaskan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatan diwajibkan simpan rahasia dapat diminta dibebaskan untuk memberikan keterangan saksi. Di mana pasal di KUHP pasal 48 juga menjelaskan mengenai buka rahasia kedokteran. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana prosedur permintaan visum, di mana tahap-tahap permintaan visum ini pada korban hidup. Yang pertama adalah penerimaan korban yang dikirim oleh penyidik. Prosedur yang kedua adalah penerimaan surat permintaan keterangan para ahli atau visum et repertum. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan korban secara medis. Kemudian yang keempat, penyuntikan surat keterangan ahli. Kemudian prosedur yang kelima, penandatanganan surat keterangan ahli. Kemudian yang keenam, penyerahan benda bukti yang telah selesai diperiksa. Kemudian prosedur yang ketujuh, penyerahan surat keterangan ahli di visum et repertum. Ini merupakan suatu prosedur permintaan visum et repertum. Yang mana kita lihat di sini, ini contoh dari isi dari visum et repertum, di mana di dalam isi visum et repertum itu harus dituliskan ada kata pro justisia, di mana kata pro justisia ini di bagian atas sebelah kiri ini untuk memenuhi persyaratan yuridis pengganti materai. Kemudian ada tulisan visum et repertum, di mana di dalam visum et repertum ini menyatakan jenis dari barang bukti atau pengganti barang bukti. Kemudian ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini memuat
identitas dokter pemeriksa, kemudian pembuat visum et repertum. Kemudian di sini ada identitas peminta visum et repertum saat dan tempat dilakukannya pemeriksaan. Dan kemudian ada identitas para pihak. Identitas para pihak itu yang manusia, kemudian sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat permintaan visum et repertum dari pihak penyidik dan label atau segel. Kemudian yang keempat di sini ada pemberitaan atau hasil pemeriksaan membuat segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksa oleh dokter dengan atau tanpa pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan laboratorium, di mana bila dianggap perlu dengan kasus atau tidaknya dengan kasus ada atau tidaknya indikasi itu. Kemudian ada kesimpulan. Di sini kesimpulan ini adalah memuat intisari dari ujian pemberitaan atau hasil pemeriksaan yang disertai dengan pendapat dokter yang bersangkutan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Kemudian penutup. Di sini di bawah adalah ada penutup yang memuat pernyataan bahwa visum et repertum tersebut dibuat atas sumpah dokter dan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya dan sebenarnya. Di mana di dalam isi dari visum et repertum ini ada tahapannya atau ada prosedurnya, di mana dalam melakukan suatu mengisi visum et repertum ini. Kemudian selanjutnya yaitu di mana siapakah yang berhak untuk menandatangani dan menerima surat visum et repertum. Yang kita ketahui yang pertama adalah yang menandatangani surat keterangan ahli atau visum et repertum itu di dalam undang-undang bahwa yang berhak adalah menandatangani surat visum itu adalah dokter, di mana setiap berkas keterangan ahli harus diberi oleh dokter. Jika korban ditangani oleh beberapa dokter, maka idealnya yang menandatangani visumnya adalah setiap dokter yang terlibat langsung dalam penanganan atas korban. Maka dalam hal dokter pemeriksaan sering tidak lagi ada di tempat atau keluar kota atau sudah tidak bekerja pada rumah sakit tersebut, maka visum et repertum ditandatangani oleh dokter penanggung jawab dalam pelayanan forensik klinik yang ditunjuk oleh rumah sakit atau oleh direktur rumah sakit. Ini yang penandatangan pertama. Kemudian yang kedua, penyerahan surat keterangan ahli atau visum et repertum, di mana surat keterangan ahli atau visum et repertum ini juga hanya boleh diserahkan pada pihak penyidik yang meminta saja, dan dapat terjadi dua instansi penyidik sekaligus yang meminta surat visum et repertum. Kemudian dan dokter yang menolak visum dengan alasan yang jelas, di mana dokter berhak untuk menolak untuk melakukan suatu visum et repertum dengan alasan yang pertama adalah keluarga sedarah berada dalam garis lurus atas atau ke bawah sampai derajat ketiga. Kemudian yang kedua adalah saudara dari terdakwa. Kemudian yang ketiga, suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai. Kemudian yang keempat, bukan merupakan kompetensi. Kemudian yang kelima adalah dokter merupakan korban. Kemudian yang keenam adalah dokter diminta sebagai saksi dalam persidangan. Kemudian selanjutnya di mana tujuan untuk melakukan visum et repertum ini kita ketahui bahwa yang pertama adalah untuk memberikan kepada hakim majelis suatu kenyataan akan fakta-fakta dari bukti-bukti tersebut atas semua keadaan hal yang sebagaimana tertuang dalam pembagian pemberitaan, agar hakim dapat mengambil keputusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta tersebut, sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan hakim.
Kemudian tujuan yang kedua adalah membantu penyidik untuk mengungkapkan tindak pidana. Kemudian tujuan yang ketiga sebagai alat bukti yang sah, karena visum et repertum merupakan suatu keterangan ahli dari dokter, maka termasuk salah satu alat bukti yang sah tertuang dalam KUHP pasal 184. Kemudian yang keempat, visum et repertum merupakan pengganti barang bukti yang diperiksa secara ilmiah oleh dokter ahli, karena barang bukti yang diperiksa akan mengalami perubahan alatnya. Kemudian kelima, mencari menentukan sebab kematian pada korban yang meninggal dunia. Kemudian selanjutnya, sumber diketahui adanya suatu tindak pidana. Yang pertama itu bisa melalui dengan laporan, di mana laporan ini adalah pemberitahuan yang disampaikan seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduganya akan terjadinya peristiwa pidana, di mana laporan ini berbeda dengan pengaduan, karena pemberitahuan laporan ini bersifat umum, meliputi seluruh jenis tindak pidana yang diberitahukan, sehingga laporan ini bisa dilakukan oleh semua orang yang mengalaminya. Kemudian juga bisa dengan melihat dan mendengar suatu peristiwa pidana, dan di mana laporan ini tidak dapat dicabut kembali oleh si pelapor. Walaupun jika pada akhirnya terjadi suatu perdamaian antara pelapor dan terlapor sebelum tahap persidangan, maka penegak hukum tetap bisa meneruskan pemeriksaan ini hingga persidangan. Kemudian yang kedua adalah pengaduan, di mana pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang lebih ringan untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana atas aduan yang merugikannya, di mana pengaduan ini bersifat khusus yang bisa dilakukan oleh pihak tertentu yang berkepentingan, sehingga dapat dicabut sebelum sampai ke persidangan. Apabila terjadi perdamaian antara pengadu dan teradu, maka jika terjadi pencabutan pengaduan, maka perkara tidak dapat diproses lagi, masuk dari pengaduan. Kemudian sumber yang ketiga adalah tertangkap tangan, di mana tertangkap tangan ini adalah tertangkapnya seseorang yang pada waktu itu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat melakukan tindak pidana itu, atau sesaat kemudian dilihat oleh orang banyak, di mana tertangkap ini apabila ditemukan benda yang diduga keras yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka menunjukkan bahwa adanya pelaku atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana. Jadi ini maksud dari tertangkap tangan. Jadi merupakan suatu sumber adanya tindak pidana yang biasa dilakukan sumbernya. Kemudian selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan visum bagi korban kekerasan, di mana prosedur pemeriksaan akan dilakukan di rumah sakit, kemudian di klinik ataupun puskesmas yang sudah ditunjuk oleh penyidik. Biasanya saat pemeriksaan korban akan ditemani petugas kepolisian. Korban juga bisa diminta ditemani keluarga ataupun kerabat terdekat yang dipercayai. Ini merupakan prosedur pemeriksaan korban kekerasan. Kemudian selanjutnya yaitu rangkaian pemeriksaan visum yang biasanya dilakukan, di mana yang pertama itu adalah kondisi korban secara umum ketika tiba di layanan penyedia kesehatan, di mana di sini misalnya itu korban datang dalam keadaan sadar, kemudian namun
di mana korban itu terlihat kebingungan, biasanya korban panik dan juga bisa gelisah, dan juga akan melakukan suatu kegelisahan di mana si korban membutuhkan pertolongan darurat karena luka berat atau kondisi mental yang tidak terkendali. Maka petugas kesehatan wajib memberikan pertolongan tersebut sebelum melanjutkan visum. Ini masuk dari kondisi korban secara umum. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan luar, di mana pemeriksaan luar ini adalah ketika korban akan menjalani pemeriksaan menyeluruh, mulai dari tekanan darahnya, kemudian denyut nadinya, dan bukti adanya tindak kekerasan, dan juga bisa terjadi penularan penyakit kelamin hingga terlihat luka-luka yang tampak bagian dari luar tubuh, di mana biasanya korban kekerasan seksual atau perkosaan yang berjenis kelamin perempuan berhak meminta diperiksa oleh dokter perempuan atau petugas medis perempuan, yang mana pada pemeriksaan ini biasanya korban juga akan ditanya kronologis kejadian, sehingga petugas medis bisa memfokuskan pemeriksaan sesuai dengan kesaksian korban, di mana untuk pemeriksaan luar ini seluruh uraian tentang letak, kemudian ukuran, sifat, dan derajat luka yang ditemukan akan dicatat dan dianalisis lebih lanjut oleh dokter atau petugas medis. Ini maksud dari pemeriksaan luar. Kemudian pemeriksaan dalam, di mana pemeriksaan dalam ini dilakukan jika diperlukan. Apabila dokter juga akan memeriksa luka bagian dalam. Misalnya itu adanya dicurigai ada cedera pada bagian dalam terhadap korban seperti kayak patah tulang, atau juga bisa terjadinya suatu kehamilan, di mana pemeriksaan dalam ini dilakukan biasanya yaitu dengan ronsen atau dengan USG. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat, analisis forensik, di mana analisis forensik ini maksudnya adalah di mana pada tubuh korban masih adanya jejak DNA atau pelaku. Misalnya itu adalah masih tertinggalnya cairan ejakulasi, kemudian tertinggalnya rambut pelaku, kemudian darah atau potongan kuku. Maka dokter atau tim penyidik wajib melakukan analisis forensik di laboratorium agar tujuannya untuk memastikan identitas pelaku dan memberatkan alat bukti visum. Ini merupakan analisis forensik. Kemudian yang kelima yaitu pemeriksaan psikiatrik, di mana pemeriksaan psikiatrik ini adalah korban yang akan diperiksa kondisi kejiwaannya, di mana pemeriksaan ini dilakukan dengan dokter spesialis kejiwaan. Biasanya dari pemeriksaan psikiatrik ini biasanya terdapat tanda-tanda gangguan psikologis seperti contohnya kayak trauma, kemudian gangguan kecemasan, atau juga bisa depresi. Ini merupakan pemeriksaan psikiatrik. Kemudian yang keenam yaitu pembuatan kesimpulan, di mana pembuatan kesimpulan ini adalah setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai dilakukan, maka dokter yang berwenang akan membuat laporan atau kesimpulan medis berdasarkan hasil yang ditemukan. Kemudian kesimpulan inilah yang akan dibawa oleh tim penyidik sebagai alat bukti ke pengadilan. Jika korban membutuhkan perawatan yang lebih lanjut, maka dokter akan menyediakan layanan kesehatan yang diperlukan. Ini merupakan suatu proses rangkaian visum et repertum yang biasa dilakukan dalam pemeriksaan identifikasi.